Makin banyak yang susah dan mungkin teman-temannya Pak Naik merasakan hal itu. Begitu ya Pak Naik ya? Betul, betul Bu, betul, betul. Makin berat Pak. Makin makin berat. Di sini ada Pak Edi dari KSP Pak. Apa yang kemudian mau Bapak tanyakan, Bapak sampaikan begitu? Bapak Edi dari mana Bu? Kantor staf Presiden Pak. Oh gini, memang secara jujur kita ungkapan kita utarakan pada saat ini Pak Edi, bahwa memang kami itu orang pedagang di pusat pasar Horas itu sudah sangat-sangat terpuruk sekali. Selama adanya pandemi 2019, memang ekonomi kami sudah mulai terasa, tetapi belum masih memuncak. Tetapi setelah tahun 2020 di bulan 3, ekonomi kami sudah sangat-sangat terpuruk. Secara langsung karena saya juga di dalamnya dan juga mengelola pasar, bahwa di pasar Horas itu adalah salah satunya perekrutan tenaga kerja yang paling besar di pusat pasar Horas di kota Pematang Siantar. Tetapi pada saat ini pekerja di pusat pasar Horas itu diberhentikan ataupun dirumahkan karena memang penghasilan tidak ada lagi, daya jual beli atau transaksi jual beli tidak ada lagi di pusat pasar Horas itu. Sehingga kalau kita bikin data statistiknya Pak Edi atau Mbak, bahwa 70% pedagang pasar Horas itu sudah sangat-sangat terpuruk. Karena memang selama ini, selama beberapa tahun, bahwa pedagang itu sudah memakan modalnya sendiri untuk membutuhi anak-anaknya, untuk membutuhi keluarganya. Sehingga sangat-sangat sulit untuk mengembangkan Iya. perekonomian kembali. Sedangkan kami adalah orang-orang yang kreatif, yang bisa bersaing di tengah-tengah pasar, yang bisa bersaing dengan masyarakat lain, dengan kota-kota lain. Kami juga mengharapkan kepada Pak Edi untuk menyampaikan aspirasi kami ini kepada Menteri Keuangan ataupun sejajaran menteri agar ada penyertaan modal kepada pedagang Ya. pusat pasar Horas agar nantinya ekonomi kami bisa didongkrak Eh, kembali dan bisa merekrut tenaga-tenaga kerja yang ada di kota iya. Mada Siantar itu. Iya. Sehingga masyarakatnya bisa sejahtera dan damai. Nah, Itulah harapan Pak kami, Edi Mbak. silakan ditanggapi Pak Edi. Baik, pertama adalah begini ya, pasar-pasar tradisional itu menjadi perhatian besar Bapak Presiden, itu yang kita pakai. Pak, kita tentu saja tidak bisa memastikan satu persatu sampai tadi Pak naik pasar Horas dengan kondisinya seperti apa. Tapi penting untuk saya sampaikan di sini bahwa bahkan di dalam PPKM level 3 atau 4, sebenarnya pasar tradisional boleh dibuka dengan pembatasan-pembatasan tertentu ya, itu tentu saja ya. Oleh karena itu sebenarnya bahwa turun ya turun gitu, tapi kita nggak mengharapkan bahwa kemudian itu menjadi bangkrut ya. Jadi karena orang tetap tetap perlu belanja gitu ya. Tapi kita mengikuti pemberitaan bahwa di pasar Horas ada yang mengibarkan bendera putih, ada yang menutup. Kita juga mengikuti pemberitaan itu ya. Nah, tapi begini Pak Naik dan teman-teman ya. Jadi kuncinya kan sebenarnya di sini adalah pengendalian COVID. Jadi kalau COVID-nya terkendali, maka mobilitas akan kembali dilonggarkan dan orang bisa belanja dan perekonomian akan kembali. Jadi sebenarnya kuncinya untuk membuat perekonomian ini mendekati pemulihan itu ya COVID-nya harus terkendali. Oleh karena itu protokol kesehatan harus diperketat. Karena sampai saat ini kami memang melihat di daftar ini Pematang Siantar memang masih masuk PPKM level 4. Nah ini nanti secara bertahap itu diturunkan. Ini terbukti kok di berbagai daerah. Kota Semarang tadinya level 4, sekarang sudah level 2 misalkan. Jakarta tadinya level 4, sudah level 3. Ini semakin dilonggarkan. Tapi perlu kami sampaikan bahwa bahkan di level 4 pun sebenarnya pedagang Ya. tradisional termasuk pedagang kaki lima itu bukan tidak boleh jualan. Warung-warung itu bukan tidak boleh jualan. Nah ini yang perlu kita sampaikan bahwa ada penurunan daya beli, ada penurunan mobilitas dia ya. Tapi kita mengharapkan ini tidak sampai membuat harus bangkrut ya. Ya.
Lalu bagaimana strategi yang sudah disampaikan kepada DPR? Apakah ini memang sesuai dengan catatan DPR dan bagaimana juga catatan Mas Derajat berkaitan mengenai upaya yang sudah dilakukan sampai sejauh ini? Evaluasi atas program yang dicanangkan oleh pemerintah sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pak, saya buat makan aja jadi susah. Jadi tadinya dagang jadi kagak dagang. Benar-benar susah, Pak. Iya nggak cukup, Pak. Saya mungut-mungutin botol, Pak. Mungut-mungutin botol aja udah. Oh, lebih parah, Pak. Lebih parah banget. Sekarang namanya kerja kan saya jasa transportasi kan ngandalin penumpang yang pekerja. Sekarang pekerjaannya nggak bisa naik kereta, dikurangin, nggak ada sewa. Jadi, nah sekarang paling 10.000, kadang-kadang nggak dapat. Kadang buat beli bensinnya susah. Ya semuanya sulit, Pak. Semua dari keuangan buat jajan sehari-hari sama buat bayar kontrakan. Ya jauh sekali ya, nah, itu tahu sendiri dari pagi aja hanya dapat uang 27.000 aja tadi ya. Sekarang nyari sampai 200-300 saja sampai malam kadang-kadang susah. Untuk belanja lagi sulit.